Mankobah ke-11 nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi. Dina wengian Mi'raj Kangjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapakna eta borok ngegebur cara bulan. Ari paku-pakuna cara bentang. Barang disogokeun ka Kangjeng Nabi eta borok henteu daekeun cicing. Timbalan Kangjeng Nabi kunaon borok nu mantak maneh henteu daek cicing. Naha maneh teh embung ditumpakan ku kula. Tuluy eta borok unjukan pokna nyawa abdi jadi tetebus. Nyawa abdi jadi tetebus. Insyaallah. Gusti abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti. Mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggang anu sanes. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hek dikabul pamenta maneh. Unjukan deui eta buruk muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supados jadi tawis dina dinten kiamah. Teras panangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi rohna dugi kana jasadna eta buruk teu cekap pikeun wadah ruhna. Kapaksa eta buruk harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedap wireh ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana titihan anu sanes. Tidinya teras sumping rohna Al-Ghausul A'zam Sayyid Abdul Qadir Jailani teras unjukan Gusti mangga ieu punduk abdi tincak titih ku Gusti teras Kangjeng Nabi nitih kana pundakna Ghausul A'zam. Teras Ghausul A'zam ngadeg teras Kangjeng Nabi nunggang kana buruk. Sareng ngadawuh Kangjeng Nabi ieu dampal suku kaula nincak kana punduk maneh. Ari dampal suku maneh eta nincak kana pundukna sakabeh wali Allah. Allahumma ansyurna fahati ridwan alaih wa middana bil asraril lati audataha ladai ala nabi salatullah ala sabi salamullah bi mu'yidin khalisna minal balwa ya Allah. Mankobah ke-12 nyarioskeun nyaksianana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Raudhatun Nadhir fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina bab kagenep. Di zaman Abi Ali Al-Hasan Al-Basri, Ali Hasan Al-Basri
dongkap kalahirna Sayyid Abdul Qadir henteu aya hiji alim anu muruk agama Islam angin pada nyarioskeun kabingahan bakal johirna Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Sareng eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianana Sayyid Abdul Qadir sareng ulama-ulama nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir bakal ngembarkeun yen dampal sampeanana bakal nincak kana pundakna wali-wali Allah. Sareng wali-wali narima kana eta embaran. Kajabi hiji wali di negara Aspahan henteu narima kana eta embaran, kumargi henteu narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawaliannana. Jadi Sayyid Abdul Qadir teh hampir 300 tahun deui kalahiranana parantos masyhur kawaliannana. Allahumma ansyurna fahadi ridwana alaih wa amitana bil asrari allati yaudataha ladai ala al-kafi salatullah ala sabi salamullah bimu'yidin khalisna minal balwa ya Allah. Tadi diceritakan, dijelaskan bahwa pada saat malam Mi'rajnya Rasulullah SAW, begitu malaikat Jibril datang bawa buruk, jadi saking bahagianya buruk dipegang sama Kanjeng Nabi, buruk itu nambah kejangkungan makin tinggi 40 hasta. Satu hasta segini. Ini satu hasta. Coba bayangkan 40 hasta. Wah, nenggak. Mulai gede nenggak ke luhur. Ya, tinggi. Bingung Rasul. Ketika Rasul sedang melihat buruk yang begitu tingginya, datanglah roh, baru roh, belum jasad. Jadi belum diciptakan, masih 300 tahun ke depan baru diciptakan, baru dilahirkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Belum lahir. Datang rohnya, lalu ditanya, "Mahala, siapa ini?" Kalau di dalam kitab ini dijelaskan di kitab Jawahirul Ani, "Falhamahu hadza waladuka min nasalil Hasan ibn Ali wasmuhu Abdul Qadir." Ini adalah keturunanmu, anakmu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Dia keturunan dari siapa? Min nasalil Hasani ibni Ali wasmuhu Abdul Qadir, dan namanya adalah Abdul Qadir. Nah, setelah itu diinjaklah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ya Rasul, nih injak aja pundak saya. Diinjaklah pundaknya, Tuan Syekh berdiri, lalu Rasul naik. Namun ketika Rasul menginjak, Rasul mengatakan, "Wa wada'tu qadami hadhihi ala raqabatika qadamaka ala riqabi jami'il auliya." Masya Allah. Kata Rasul, "Hadhihi raqabatika qadamaka ala riqabi jami'il auliya." Ini kaki saya ya Abdul Qadir menginjak pundakmu, dan ketahuilah gitu. Wa qadamaka ala riqabi jami'il auliya, bahwa kakimu itu menginjak seluruh jami' aulia Allah. Jadi seluruh wali Allah itu di bawah kakinya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diinjak pundaknya. Diteruskan lagi dalam sejarah yang tadi, ada satu wali yang tidak mau menerima, ya. Karena waktu itu belum lahir ya, Nabi. Tidak mau menerima, lalu dicopotlah dari kewaliannya. Tidak menerima apa? Tidak mau menerima embaran apa sih? Kabar, peringatan. Misalkan gini, nanti nih beberapa tahun ke depan akan lahir seorang wali, yaitu Abdul Qadir.
dan dia akan menyebarkan, akan memberi kabar bahwa sesungguhnya kakinya itu menginjak pundaknya seluruh wali Allah. Dan ada satu wali yang tidak mau menerima. Alhasil dicabutlah dari kewaliannya. Dan ada beberapa sejarah lagi, ada satu sejarah lagi. Ada satu wali yang dicabut kewaliannya oleh Allah di Mardud. Ya, di Mardud itu ditolak, tidak diterima oleh Allah kewaliannya. Tadinya walinya wali makbul, wali masyhur, tapi seketika kewaliannya itu ditolak. Lalu dia memohon kepada 360 wali, 360 wali supaya didoakan, bertawasul kalau gitu ya. Nah, misalkan datang ke wali iya menerang wali kelas ya, supaya anak orang dinaikkan kelas. Nah, mintalah kepada 360 wali itu. Minta apa? Tolong saya sampaikan doa kepada Allah supaya saya dikembalikan kewaliannya. Tapi tidak ada satu wali pun dari 360 wali itu yang diterima oleh Allah. Jawab Allah, emangnya kamu gak lihat di Lauhil Mahfuz, kata Allah. Sudah ditulis bahwa dia ini dalam tulisannya itu termasuk golongan orang yang celaka, yang dikeluarkan dari kewaliannya. Lalu 360 wali itu bersepakat, tidak ada yang bisa menembus doanya ini, tidak ada yang bisa kecuali kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Datanglah dia kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir. Begitu datang dipanggil, hai Ki Anu, Fulan dan Fulan, sini masuk kamu ke depan. Saya tahu kamu itu wali yang ditolak, kamu itu wali yang dicabut kewaliannya. Gitu. Kamu tahu bahwa saya ini bisa menjadikan kamu itu wali yang makbul lagi, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Ya, saya mohon, beliau mengatakan, kalau memang Tuhan berkenan, tolong doakan saya supaya saya bisa dikabulkan menjadi wali lagi. Berdoalah Tuhan saya kepada Allah. Lalu ini bahasanya bahasa wali ya, tapi jangan ini. Bahasa wali ini. Abdul Qadir, apakah kamu tidak melihat di Lauhil Mahfuz? Jadi wali Allah itu bisa melihat ke Lauhil Mahfuz. Dia bisa tahu catatan kehidupan kita. Beda dengan orang. Orang mau catatan harian kabogoh orang gitu nyaho. Bahkan catatan belanja pemajikan dia liar. Gitu. Tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa sampai tahu kepada catatan kehidupan manusia di Lauhil Mahfuz. Itu mau urusan Allah, ya. Gitu. Hak Allah, prerogatifnya Allah. Jadi siapapun, misalkan yang udah diangkat menjadi wali, ya bisa kayak gitu. Emang kamu gak lihat Abdul Qadir kata, ini orang udah dia mardut, ditolak, kok masih mau-maunya ngedoain? Ya Rob, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan semata-mata nih lidah saya ngomong, hei Ki Anu suruh kesini, datang ke sini, doakan sama saya dan doa saya akan dikabul. Nggak mungkin saya bisa ngomong kayak gitu kalau belum ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Nggak mungkin saya ngomong kayak gitu kalau bukan izin Allah. Jadi nggak mungkin kalau saya berdoa ditolak. Kenapa? Ini sudah gerakan Allah, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya udahlah, kata Allah. Sekarang saya pasrahkan kepadamu, Abdul Qadir. Wali yang ditolak menurut kamu akan ditolak menurut kami, kata Allah. Dan wali yang dikabul menurut kamu akan dikabul menurut Allah. Terserah kamu aja. Mana terus gitu ya? Menurut orang nggak salah lagaan ya, nggak doa nggak gitu guys. Ya Allah, dua, masna, gitu. Menurut orang nggak segala macam dipenta apaan sah, fajero nggak segala macam. Tuhan saya enggak, ya, gitu. Udah. Sekarang saya doakan kamu jadi wali lagi. Alhamdulillah, berkah daripada doanya Tuhan Syekh Abdul Qadir, wali yang tadi dicopot kewaliannya kembali menjadi wali makbul. Apalagi kita.
ponakan bukan, apa bukan. Tapi kita mahabbah wa mahabbat, kata Tuhan Syaikhul Qadir. Kita yang mencintai beliau, kita ingin diakui sebagai murid beliau, masa iya? Ya, makanya bil barokah, mengambil keberkahan daripada apa? Daripada membaca manaqibnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan dengan karomahnya beliau Allah memperkenankan doa-doa kita. Allah menghasilkan maksud dan tujuan kita. Itu ya. Jadi ada kalimat dzikrus sholihin tatanazzalul barokah. Mengingat-ingat orang yang soleh itu akan menurunkan keberkahan. Ya. Jadi wajar kalau kita datang kepada beliau Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya bisa dikabulkan doa kita. Karena wali Allah itu tidak ada yang wafat, wali Allah itu tidak ada yang meninggal. Camkan itu. Dia hanya pindah dari darul fana ila darul baq. Jadi dari alam yang rusak menuju alam keabadian. Jadi nggak ada yang meninggal. Wali-wali Allah itu syuhada, ya, itu tidak ada yang meninggal. Sekali lagi ya, mumpung kita dikasih waktu, ada waktu sehat walafiat, kapan lagi hadir diakui sebagai muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Iya, walaupun kita hanya seperti ini, kita diakui insya Allah, sing diaku. Amin. Sebagai apa? Murid jadi Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang kita harapkan. Sebenarnya dari segala hajat kita yang paling penting adalah kita ini diaku sebagai murid beliau. Karena sudah diaku jadi murid beliau, kemana baik selamat. Jangankan di dunia, di akhirat aja bisa selamat. Kemarin sebelumnya udah pernah cerita belum ya? Yang ada orang fasik, ya, muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tapi fasik. Begitu ditanya di alam kubur, jawabnya cuma satu, Abdul Qadir. Ditanya, man rabbuka? Abdul Qadir. Tanya lagi, man rabbuka? Abdul Qadir. Malaikat bingung. Gimana nih? Man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Jawabannya cuma Abdul Qadir. Lalu Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Ya. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia murid saya. Kalau mau nanya saya. Dia mah nggak bisa. Saya nggak mau tanya gurunya. Jangan muridnya yang ditanya. Kalau muridnya salah, gurunya yang nutupin. Kalau muridnya yang ditanya, gurunya yang akan ngejawab. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Malaikat bingung. Enggak salah kata malaikat. Guys, mau jadi disiksa ya mas. Gitu. Orang gadanya juga diambil, direbut ya. Direbut gadanya. Tenaganya gede. Tuhan Syekh Abdul Qadir diambil. Lapor ke Allah. Allah. Cek malaikat. Apa? Abdul Qadir ngamuk. Gitu. Kunaon? Itu mau ditanya nggak bisa. Katanya itu muridnya beliau. Nah ya udah, kata Allah. Itu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang zahir ataupun yang batin, ya, yang hadir di tempat ini, semoga diakui sebagai murid beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan senantiasa Allah mengabulkan doa dan permohonan kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ku sebab berkahnya sholawat kepada kanjeng Nabi dan berkahnya pembacaan manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa husnul khawatim wal awaqib wa kashfil kurubi wa ghufranil dunubi bi jahi sayyidina Muhammadin